Di episode sebelumnya, diceritakan kalau Lu Feng berhasil mencuri telur dari naga lapis baja. Tapi sial, ketika dia baru aja keluar dari dalam gedung, tiba-tiba sang naga kembali dan kemudian langsung menyerang Lu Feng. Namun untungnya Lu Feng berhasil menghindar. Dan dari sana tanpa henti sang naga terus aja mengejar Lu Feng. Sampai-sampai Lu Feng harus menjaga jarak supaya nggak terkena serangan secara langsung. Tapi rupanya makhluk tersebut nggak menyerah, di mana dia terus aja mengejar. Sampai akhirnya Lu Feng harus terus terbang sampai ke atas awan. Nah, sialnya Lu Feng tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan beberapa monster terbang yang langsung menyerang begitu tahu kalau ada mangsa di depan mereka. Awalnya Lu Feng sempat bingung mau kemana. Di atas ada monster, di bawah apalagi ada biangnya. Tapi nggak lama kemudian dia mempunyai sebuah ide, di mana Lu Feng berencana membuat sang naga saling bertabrakan dengan monster-monster yang mengejarnya. Namun rupanya sang naga masih terlalu kuat jika harus dikalahkan dengan cara seperti itu. Sang naga tanpa ampun terus mengejar sampai kemudian Lu Feng akhirnya bisa meloloskan diri ketika dia masuk ke dalam jalur bawah tanah. Sebenarnya Lu Feng mau aja buat ngelawan naga tersebut, hitung-hitung ngetes sampai mana kekuatannya dia. Tapi karena dia ini mengalami luka yang cukup parah akibat pertarungan melawan Zehu sebelumnya, alhasil dia lebih memilih untuk pergi sekaligus membawa telur sang naga bersamanya. Nah, gak jauh dari sini, ada sebuah jalur yang kemungkinan bisa membawanya keluar dari tempat ini. Atau minimal sang naga nggak bisa mendeteksi keberadaan Lu Feng lagi. Dan tanpa pikir panjang, Lu Feng pun melewati jalur tersebut. Sementara itu, dua dewa perang, Li dan juga Wang, yang baru aja selesai membantai monster-monster penjaga, akhirnya mengetahui kalau rupanya ada warrior lain yang diam-diam mencuri telur naga dengan memanfaatkan pertarungan mereka. Sebenarnya mereka ini nggak terlalu mempermasalahkan telurnya. Yang mereka sayangkan adalah andai si warrior misterius itu mau ikutan membantu, maka kemungkinan peluang untuk mengalahkan naga lapis baja akan jauh lebih besar. Selain itu, ada hal lain yang membuat Wang sangat kagum dengan apa yang dilakukan sama si warrior misterius itu. Karena dengan melihat jumlah pengepungan dari monster-monster tingkat jenderal yang sebanyak itu, terus bisa keluar dengan selamat, adalah sesuatu yang luar biasa. Apalagi sampai berhasil mencuri telur naga. Dengan begitu, Wang lalu meyakini kalau kemungkinan siapapun warrior misterius itu pastinya sudah memiliki kemampuan di tingkat dewa perang level menengah. Nah, karena nggak mau kehilangan buruannya, Li dan Wang sekarang akan meneruskan mencari si naga lapis baja. Di sisi lain, Lu Feng yang sebelumnya selamat dan sekarang berjalan mengikuti jalur yang diyakini sebagai jalur keluar, secara tiba-tiba muncul di sebuah lokasi. Nah, kocaknya Lu Feng malah keluar di tempat di mana musuhnya lagi beristirahat, yaitu Li Wei dan anak buahnya, beserta satu-satunya anggota tim taring macan yang tersisa. Situasinya pun kemudian memanas, apalagi si ketua tim taring macan ini yang setelah tahu kalau yang datang adalah Lu Feng sendiri. Di sini Lu Feng itu intinya belum tahu nih, udah sampai mana tingkat kekuatannya yang sebenarnya. Yang dia tahu kalau cuma tim taring macan doang, ya dia bisalah mengalahkannya dengan mudah. Tapi enggak dengan dua orang dari tim petir, ditambah lagi si tuan muda Li Wei yang gayanya sok paling kuat sedunia akhirat. Intinya Li Wei di sini bilang kalau dia nggak peduli dengan permusuhan antara Lu Feng dengan tim taring macan. Dia rupanya cuma mau membalaskan dendam atas apa yang udah dilakukan Lu Feng sebelumnya. Li Wei juga bilang kalau sebenarnya dia nggak peduli dengan monster ular kepala dua yang sebelumnya mereka perebutkan itu. Karena sebagai anak dari seorang dewa perang, dia bisa memiliki material monster sebanyak yang dia mau. Namun bukan itu yang paling diinginkan oleh Li Wei. Menurut pengakuannya, dia itu hobi dengan yang namanya mengoleksi tengkorak manusia. Apalagi orang-orang yang disebut sebagai warrior berbakat. Atau dengan kata lain, Li Wei nggak akan pernah mau melihat orang lain yang lebih hebat darinya. Situasinya bahkan semakin memanas ketika mereka menanyakan perihal isi tas yang dibawa oleh Lu Feng, di mana hal itu semakin menambah rasa penasaran mereka tentang isi dari tas itu. Nah, karena nggak punya pilihan lain, Lu Feng akhirnya mengakui kalau yang ada di dalam tasnya itu adalah telur dari naga lapis baja. Mengetahui hal tersebut, mereka kemudian terkejut, dikarenakan telur itu pastinya mahal dan sangat berharga, kecuali buat Li Wei.
Buat dia, harga telur itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekayaan keluarga Paulinus. 3 orang dari mereka akhirnya saling berebut, yang kemudian membuat ketua tim taring macan harus mati di tangan tim petir. Tapi tunggu, Lu Feng nggak sebodoh itu untuk menyerahkan tasnya begitu aja. Dimana ketika tas itu coba dibuka oleh Karen, tiba-tiba melihat temannya mati seketika membuat Liu menjadi marah dan langsung menghajar Lu Feng. Namun semuanya ini emang udah diatur sedemikian rupa supaya si kakek-kakek ini tahu kalau yang dihadapinya itu adalah seorang master spiritual. 有件事你做了，我的背包里。逆势，精神面试。 Melihat kedua penjaganya mati, kini membuat Li Wei menjadi ketakutan. Awalnya, Lu Feng nggak berniat membunuh, apalagi melukai Li Wei. Tapi karena si tuan muda satu ini terus aja mengoceh dan juga mencoba menyerang, dengan cepat Lu Feng kemudian membuatnya pincang. 刚才战斗的动静。 Dan dengan begitu bisa dipastikan Tuan Muda Li Wei akan mati dimangsa oleh monster yang harusnya udah tahu keberadaan mereka. Next kemudian, kabar tentang kematian Li Wei akhirnya diketahui oleh kedua orang tuanya. Mereka bernama Liao dan juga Venina, yang mana baik Liao dan juga Venina sama-sama memiliki kekuatan tingkat dewa perang. Dengan berbagai macam cara, mereka berdua kemudian berusaha mencari lokasi pasti di mana keberadaan Li Wei, termasuk menghubungi dewa perang manapun yang masih berada di dalam kota 003. Nah, singkat cerita, mereka kemudian tiba di lokasi kejadian. Dan betapa kagetnya Liao ketika melihat anaknya itu mati mengenaskan dimangsa oleh monster. Awalnya, nggak ada yang mencurigai perihal kematian Li Wei. Namun, setelah dilakukan olah TKP, mereka kemudian mengetahui penyebab kematiannya. Yang intinya, selain Li Wei mati dimangsa monster, namun 3 orang pengawalnya itu dibunuh oleh seseorang. Wang dan Li yang juga sudah berada di lokasi, kemudian memprediksi kalau kemungkinan pelakunya adalah seorang master spiritual. Tapi untungnya mereka belum tahu kalau pelaku sebenarnya adalah Lu Feng. Nah, di kota 003 sendiri ada sekitar 400-an warrior. Jadi agak susah bagi mereka untuk mencari siapa pelaku yang sebenarnya. Tapi di sini Liao yakin kalau seenggaknya ada 2 kemungkinan. Pertama, pelakunya adalah seorang dewa perang yang sengaja menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya. Atau yang kedua, yaitu seorang master spiritual yang mungkin aja berada di tingkat jenderal perang level menengah atau bawah. Bagi Venina, kematian tragis anaknya itu benar-benar nggak bisa diterima. Dia bahkan sekarang memerintahkan untuk menyebarkan pengumuman sayembara. Bagi siapapun yang berhasil mengetahui identitas dari pembunuh anaknya itu, maka dia akan memberikan hadiah uang sebesar 100 miliar hanxia. Berita tersebut kemudian tersebar ke berbagai media, yang langsung membuat semua pihak yang mengetahuinya jadi kaget. Ada yang tergiur dengan jumlah yang ditawarkan, dan ada juga yang masih bisa menahan hasratnya. Sementara itu di tempat lain, Lu Feng yang masih sedikit trauma perihal pembunuhan yang dia lakukan, sekarang juga udah tahu kalau keluarga Paulinus sedang mencari pelaku pembunuh anaknya. Sebenarnya Lu Feng mau aja mengaku, tapi meskipun dia nggak membunuh Li Wei dengan tangannya sendiri, tetap aja orang tuanya Li Wei pasti akan menyalahkan Lu Feng. Jadi untuk sementara, Lu Feng sepertinya harus menghindar dan berusaha untuk menunjukkan kalau dirinya adalah seorang master spiritual di depan umum. Untuk sementara ini, Lu Feng bisa sedikit lebih tenang, karena dengan adanya musibah itu, otomatis membuat kota 003 menjadi kosong tanpa adanya warrior. Sehingga dengan begitu, Lu Feng bisa leluasa melatih teknik pedang 9 petir miliknya lagi. Ternyata dalam latihannya, teknik pedangnya sudah naik 1 tingkat lagi ke tahap yang ketiga, dan itu memberikannya hampir 3 kali lipat kekuatan ledakan yang dibutuhkan. Esok paginya, Lu Feng kembali ke kota pangkalan Jiangnan. Mulai sekarang, Lu Feng akan menyusun setiap langkahnya untuk lebih berhati-hati, supaya nggak menarik perhatian keluarga Paulinus. Pertama-tama, Lu Feng nggak akan menceritakan apapun yang terjadi di kota 003 kepada Susin atau keluarganya sekalipun. Yang kedua, dia harus kembali ke pusat bela diri Jixian untuk menyerahkan hasil buruan, sekaligus mengupdate informasi pribadi. Ya pokoknya Lu Feng melakukan semuanya seperti biasa, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Dan
Dan yang ketiga, dengan uang yang dia kumpulkan, Lu Feng berencana membeli jurus pedang 9 petir tahap yang keempat, dengan maksud untuk meningkatkan kemampuannya. Semakin kuat Lu Feng, maka akan semakin kecil bahaya yang akan datang dari sayembara yang dilakukan oleh keluarga Paulinus. Lalu bagaimana dengan telur naga yang dia temukan? Nah, awalnya Lu Feng kepengen menjualnya langsung ke pusat penelitian. Tapi karena dia takut kalau nanti malah mengundang kecurigaan, maka akhirnya Lu Feng kini memutuskan untuk menjual telur itu ke pasar gelap. Singkat cerita, begitu Lu Feng pergi dan berpamitan dengan adiknya, tiba-tiba Hua mendapatkan pesan dari orang tua pacarnya, di mana di dalam pesan itu, kedua orang tua pacarnya memohon kepada Hua supaya segera menjauhi putri mereka yang bernama Zinan. Mengetahui kabar tersebut langsung membuat Hua menjadi patah hati dan kehilangan harapan, di mana tanpa pikir panjang, Hua mencoba menceburkan diri ke dalam kolam. Untungnya, Zhang yang kebetulan lewat langsung menyelamatkan Hua dan membawanya ke rumah sakit. Kabar tersebut sempat membuat Lu Feng merasa khawatir. Namun karena tahu adiknya sekarang udah baik-baik aja, dia pun kini mulai tenang. Sadar dengan kejadian yang baru aja menimpa adiknya itu, sekarang Lu Feng berjanji akan mengumpulkan uang sebanyak mungkin dan membeli air kehidupan demi mengobati kaki adiknya yang cacat. Singkat cerita, akhirnya Lu Feng sampai di sebuah hotel, tempat di mana dia bertemu dengan seorang pedagang yang bernama Wang Hou yang berniat membeli telur naga lapis baja. Lu Feng sebenarnya nggak tahu ini orang bisa dipercaya apa enggak. Jangan-jangan ini hanyalah sebuah jebakan. Namun, begitu menganalisa setiap pergerakan Wang, Lu Feng meyakini kalau sosok yang ada di hadapannya ini sepertinya emang bisa dipercaya. Nah, akhirnya kejual deh tuh telur naga dengan harga 5 miliar, yang kemudian langsung ditransfer ke rekening Lu Feng. Dari sana Lu Feng lalu berniat kembali pulang. Namun di tengah jalan, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang wanita, yang ternyata dia adalah Zenan, pacar dari Hua adiknya. Maksud Zenan bertemu dengan Lu Feng adalah untuk menjelaskan alasan kenapa hubungan mereka bisa seperti itu, sekaligus memberikan secari kertas untuk diberikan kepada Hua. Next, setelah sampai di rumah, Lu Feng langsung bergegas ke kamar untuk menemui Hua. Di sana, dia melihat bagaimana adiknya itu terus aja meratapi nasib dan menganggap dirinya emang gak pantas mempunyai pacar seperti Zenan. Nah, mendengar hal tersebut seketika membuat Lu Feng menjadi marah. Lu Feng gak mau kalau adiknya ini menyerah dengan keadaannya saat ini. Di sini, Lu Feng kemudian menjelaskan perihal pertemuannya dengan Zenan, sekaligus memberikannya secari kertas, yang isinya Zenan mengatakan kalau dia nggak pernah kepikiran untuk meninggalkan Hua, di mana pesan yang diterima Hua sebelumnya itu sebenarnya dikirim tanpa sepengetahuan Zenan. Dia juga berpesan supaya Hua jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan hubungan mereka. Begitupun dengan Lu Feng, yang gak akan pernah menyerah untuk mendapatkan air kehidupan. Meskipun harganya sangat mahal, tapi sebagai kakak, Lu Feng memastikan kalau dia akan membeli air itu dan membuat Hua bisa berjalan kembali. Sementara itu di kediamannya, Liao dan Venina terus mencari bukti-bukti tentang siapa pembunuh anak mereka. Dari hasil investigasi, mereka berhasil menyaring sekitar 26 dari 506 orang yang dicurigai. Di sana, mereka menemukan kalau di antara ke-26 orang tersebut, ada yang memang menyimpan dendam terhadap Li Wei secara pribadi. Namun, ada juga yang mempunyai dendam terhadap tim taring macan. Nah, dari sana, kecurigaan mereka kemudian berlanjut dengan memeriksa satu persatu orang-orang tersebut, sekaligus memperluas area pencarian. Liao sebenarnya khawatir kalau pelakunya itu adalah salah satu dari banyak musuhnya dengan level dewa perang. Namun, di sini, Venina mengingatkan kalau musuh-musuh mereka bukanlah tandingan Liao. Hal itu dikarenakan Liao ini pernah berhasil keluar dengan selamat dari reruntuhan peradaban kuno, di mana sejak saat itu kekuatan Liao bisa meningkat secara drastis. Nah, sementara itu di klub bela diri Jixian, Lu Feng terus melatih kemampuannya dengan berlatih tanding melawan Wutong. Dan hasilnya luar biasa, kekuatan Lu Feng meningkat lagi, dan kali ini dia memperkuat tinjunya sampai sebesar 28 ton. Kemajuan Lu Feng benar-benar sangat cepat. Setengah tahun yang lalu, dia padahal masih berada di tingkat warrior level bawah. Dan dengan semua kemampuan yang dia miliki sekarang, Lu Feng kemungkinan sanggup menghadapi para dewa perang level menengah. Nah, karena Lu Feng masih kepengen lebih kuat lagi, dia kini berencana untuk kembali ke alam liar dan membunuh para monster. Next, kemudian, setelah mengetahui bakat yang dimiliki oleh Lu Feng, Wutong kemudian menghubungi pengawas Zhang dan meminta supaya Lu Feng dimasukkan ke dalam program pelatihan
pelatihan khusus, di mana di sana Lu Feng akan dilatih oleh seorang master. Jadi setiap tahunnya, setiap klub bela diri akan memilih 2 atau 3 warrior yang terbaik dari kota pangkalan Jiangnan untuk mengikuti yang namanya pelatihan khusus. Tim Palu Api yang tahu kalau Lu Feng bisa aja masuk dalam kualifikasi tersebut sebenarnya senang-senang aja. Tapi di sisi lain, mereka juga sedih. Sedih karena kekuatan tim Palu Api akan berkurang. Dan mereka juga sedih karena bakalan ditinggal sama sahabat mereka untuk waktu yang cukup lama. Nah, nggak berapa lama berselang, tiba-tiba mereka mendapatkan panggilan darurat untuk melakukan misi penyelamatan di kota 023. Sementara itu, klub bela diri Jixian kedatangan pengawas penting yang datang untuk menjemput Lu Feng. Tapi setelah mengetahui apa yang udah dicapai oleh Lu Feng, seketika itu juga pengawas yang bernama Yang Hui berniat memasukkan Lu Feng ke pelatihan yang lebih tinggi lagi dari pelatihan khusus. Namun sebelum itu, mereka harus lebih dulu memasukkan nama Lu Feng. Karena kalau sampai terlambat, orang-orang berduit yang berada di dalam aliansi HR akan mengajukan satu nama untuk mengambil slot yang tersisa. Nah, tapi karena Lu Feng nggak ada di tempat, mau nggak mau sekarang mereka akan menjemput langsung di lokasi, yaitu di kota 023. Next di kota 023, Lu Feng bersama tim Palu Api sudah tiba dalam misi untuk menyelamatkan tim Sungai Utara, yang kebetulan di dalam tim tersebut ada seseorang yang dia kenal, yaitu si Wandong. Gao Feng dan yang lainnya akan menyelamatkan tim Sungai Utara, sementara Lu Feng akan menghabisi semua monster yang ada, termasuk melawan pemimpinnya, yaitu beruang hitam batu raksasa. 想不到罗峰的身法接近完美。 Semua orang dibuat terkejut ketika Lu Feng sanggup mengimbangi monster dengan level seperti beruang hitam. Tapi nih pas lagi seru-serunya, tiba-tiba pengawas Yang Hui udah tiba, di mana dia langsung turun dan mengalahkan semua monster yang ada. Yang Hui adalah seorang dewa perang level menengah, sekaligus salah satu orang penting yang ada di dalam jajaran klub bela diri. Nah, di sini nggak pakai basa-basi, di mana Yang Hui langsung mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke sini, yaitu untuk menjemput Lu Feng. Hal tersebut seketika membuat semua orang yang ada di sini menjadi terkejut, sekaligus membuat Lu Feng menjadi bingung, karena sekarang ini dia mau nggak mau harus meninggalkan teman-temannya. 火锤小队要解散了。没有想到这一天来得这么快，永远会记得自己曾是火锤小队的一份子。 Singkat cerita, setelah mengucapkan salam perpisahan, Lu Feng kemudian pergi meninggalkan teman-temannya. Nah, bener aja, Lu Feng ternyata nggak akan dimasukkan ke dalam program pelatihan khusus, di mana dia akan dimasukkan ke dalam pelatihan yang lebih tinggi lagi. Setiap kota pangkalan hanya mengirimkan satu orang terbaik, yang semuanya itu dikumpulkan di satu tempat, dan dilatih oleh para master setingkat dewa perang. Bahkan, orang terkuat pertama dan kedua di dunia juga ada di sana untuk membimbing mereka. Selain latihan khusus, ada juga yang namanya reruntuhan peradaban kuno, di mana yang terpilih bisa menggali harta karun di reruntuhan tersebut. Jadi intinya, pusat pelatihan itu adalah tempat berkumpulnya murid-murid terbaik, guru-guru terbaik, dan juga perlengkapan terbaik ada di sana. Makanya itu, tempat tersebut dijuluki sebagai camp pelatihan elit. Apakah Lu Feng sanggup menjadi yang terbaik di camp pelatihan itu? Menarik. Tapi sabar ya, kita lanjut di part yang selanjutnya lagi. Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.